Surabaya menjadi rangkaian kedua penyelenggaraan dari Gias The Series 2022. Untuk mengetahui kondisi terbaru, situasi animo dari masyarakat di sana, sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia Wida Subianto, langsung dari Grand City Convex Surabaya. Langsung kita sapa. Selamat siang, nampaknya menarik ini Wida, Anda berada di salah satu mobil yang berada di pameran ini. Bisa Anda gambarkan apakah hingga siang ini animo masyarakat masih tinggi? Silakan Wida dengan laporan Anda. Betul sekali Ranoff. Jadi memang untuk di Gias 2022 di Surabaya ini memang disediakan fasilitas untuk test drive. Dan saya dari pagi sampai siang ini melihat bahwa tren masyarakat yang datang sini memang meningkat. Pengen tahunya atau test drive-nya paling banyak itu dicoba adalah mobil listrik. Seperti yang saya saat ini kendarai, ini adalah dari Wuling Motors bersama Bapak Brian selaku Media Relation dari Wuling Motors. Ini akan mencoba tipe REV. Nah, ini memang lagi banyak dipertanyakan karena ini kalau kita mengetahui biasanya mobil listrik itu identik dengan mahal ya. Tapi ini OTR ya, kalau untuk di Surabaya itu sekitar 300 jutaan rupiah. Nah, kayak apa ya? Kalau melaju kita coba ya. Saya biasanya Matic kurang lebih hampir sama. Jadi transisinya ini oper giginya ada di sebelah tengah. Kita rubah dulu. Udah, kita buka dulu. Nah, udah, Grace. Gas. Kita melaju ya. Cukup sangat smooth ya. Nah, sangat smooth sekali. Memang kalau biasanya, sebentar saya netralkan dulu ya. Cukup diputar bagian tengahnya, kemudian handremnya tinggal dinaikkan. Nah, cukup simpel sekali dan juga smooth ya Pak ya. Ini keistimewaan mobil listrik atau kendaraan listrik memang seperti ini, minim sekali polusi suara. Cuman ini tadi memang masih ada suaranya tapi tipis sekali. Plus lagi juga ada teknologinya ya yang meningkat karena memang Gias ini memang menonjolkan model-model baru dan juga teknologi terbarukan. Misalnya adalah kemampuan untuk instruksinya secara digital. Misalnya di monitor ini saya bisa teriak, "Halo Wuling." Halo Wuling. Halo. Minta tolong tutup jendela sebelah kiri ya. Maaf, bisa diulang. Minta diulang. Boleh ditutup jendela kiri? Oke, menutup jendela kiri. Otomatis ya, jendela kirinya nutup ya. Nah, kita tentunya pengen tahu lebih kenal lagi nih Pak Brian. Boleh kita turun sebentar ya? Wuling, saya turun dulu ya. Harus pamitan karena dia smart car ya. Nah, seperti ini mungkin bisa Ranoff bisa melihat lebih jelas ya bagaimana penampakannya. Jadi memang ini lebih ke city car ya Pak Brian ya. Penggunaan di perkotaan. Penggunaannya untuk di perkotaan. Nah, yang paling penasaran pertama biasanya ini adalah baterainya ya. Kalau mobil listrik posisinya di sebelah mana Pak baterainya? Posisinya ada di bagian tengah bawah sini sih Mbak. Tengah bawah sini. Tapi kalau misalnya untuk pengisiannya? Pengisiannya ada dari depan sini. Kita geser ke depan sama lihat bodinya ya. Lihat sangat city car sekali ya. Nah, jadi boleh ditunggu sebentar Bapak. Boleh. Nah, ini posisi untuk mengecasnya ada di sini. Tinggal diklik. Dipencet aja. Nah, oh begini ya. Nah, ini kalau untuk sistem chargingnya bagaimana Pak? Apakah bisa di rumah atau harus di stasiun tertentu atau bagaimana? Nah, jadi kalau untuk mobil ini, si REV ini memang konsepnya adalah easy home charging. Jadi memang kita mencari cara untuk mempermudah masyarakat ketika punya mobil listrik. Biasanya mereka kan pulang ke rumah atau ke apartemen. Lokasi tujuan ya. Dan dia bisa langsung cas saja di situ. Oke. Nah, menariknya lagi, untuk dayanya sendiri ini 2.200 saja sudah bisa. 2.200. Daya listrik 2.200. Ya, sudah bisa untuk mengecas mobil ini. Ini kalau portable atau pasti ditanam baterainya ditanam di sini? Baterai sudah ada di dalam mobil. Nanti pengecasan itu setiap pembelian Wuling REV dapat soket secara chargingnya ya, chargingnya portable. Tapi kalau baterainya tertanam ya? Tertanam di mobil. Nah kalau untuk ininya Pak, pengisiannya waktunya membutuhkan berapa lama dan itu bisa untuk ditempuh berapa kilometer? Kalau untuk tipe ini yang paling tinggi, ini tipe long range kita bilangnya. Ini jaraknya itu bisa up to 300 km. Nah, dia itu bisa dicas di 2.200, tegangan 2.200, itu waktunya sekitar 8,5 jam. Tapi kalau di rumahnya punya tegangan listrik yang lebih tinggi, 6.600, mobil ini bisa dicas dalam kondisi penuh hanya dalam waktu 4 jam. Padahal sekarang rata-rata rumah 12 ribuan lah ini. Iya, rata-rata 3.600 ke atas lah gitu. Itu
bisa sekitar berapa, boleh diulang lagi Pak? Kalau yang 2.200-nya itu 8,5 jam 8,5 jam. pengisian penuh. Tapi kalau di rumahnya itu 6.600 itu bisa dalam waktu 4 jam. 4 jam. Nah, itu dari posisi 0 ya Dari baterainya posisi ya. 0. Kalau dari posisinya 0 ini sampai penuh itu bisa untuk dilajukan berapa kilometer Pak? Boleh sampai di sini Pak? Ini bisa sampai 300 km. 300 kilometer ya. Artinya sepertiga Pulau Jawa, asumsinya begitu ya. Karena Pulau Jawa itu kan sekitar 1.000 km, jadi sepertiganya 300. Ini dengan waktu dicas sekitar 4 jam bisa sepertiga Pulau Jawa. Atau kalau di Jawa Timur tuh dari Banyuwangi sampai kira-kira Tuban lah, seperti bisa, itu ya. seperti itu. Nah itu biayanya kalau dikonversikan kurang lebih berapa rupiah? Oke, kita main untuk range harga di 1 kWh ya Mbak ya. Ya. 1 kWh itu kan sekitar 1.600 sekian, biar Ya. kita mudah 1.700. Iya 1.700. Kapasitas baterai ini 26,7. Jadi 1.700 kali 26,7 itu sekitar 45 ribuan. 45 ribuan. Ya, 45 ribu bisa menempuh hingga 300 km. Artinya 45 ribu rupiah ini artinya bisa untuk menempuh sekitar 300 km. Artinya jauh-jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil konvensional yang kurang lebih seperlimanya lah kebutuhan untuk bahan bakarnya. Sekali lagi sekitar 45 ribu rupiah dengan listrik dari rumah kita bisa menempuh sekitar 300 km. Atau sekali lagi dari ujung timur Pulau Jawa sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Baik Pak, luar biasa. Ini referensi mobil listriknya. Terima kasih atas waktunya. Ya Ranof, jadi memang mobil listrik sekali lagi ini menjadi mobil yang paling banyak ya diminati oleh para pengunjung di Gias 2022 di Surabaya yang dilaksanakan di Grand City Convex. Acara ini dilaksanakan mulai hari ini 14 September sampai hari Minggu besok 18 September, di mana tiketnya masuknya untuk weekdays itu sekitar Rp20.000, untuk weekendnya Rp30.000, bisa dilakukan secara online. Kembali ke studio Ranof. Sudah memberikan edukasi ya kepada kita soal keberadaan dari mobil listrik, termasuk juga mencoba dari mobil ini. Tentunya juga kita penasaran, di sana ada 13 merek mobil yang akan dipamerkan di sana. Kalau Anda bisa jelaskan juga apakah selain 13 merek, ada juga penjualan menarik tentang aksesoris penjualan kendaraan, apakah juga dijual di sini? Wida. Ya betul sekali Ranof. Jadi kalau secara intinya ini ada 13 merek yang melakukan pameran ya di Gias 2022 ini, namun juga ada industri otomotif pendukung ya, seperti misalnya ada brand Honda, ini Honda Motor yang juga tadi menampilkan motor-motor kreasi terbarunya dan juga motor uniknya. Jadi juga ada beberapa komunitas yang nantinya juga akan menampilkan kreasinya seperti motor custom dan lain sebagainya untuk meramaikan Gias ini. Tapi yang menarik memang kalau Gias ini yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar otomotif ini adalah melihat model terbaru plus juga teknologi terbaru. Jadi fasilitas test drive ini menjadi jujukan utama dari para pengunjung, khususnya untuk kendaraan-kendaraan keluaran terbaru dan juga teknologi terbarukan. Karena banyak lebih dari masalah bahan bakar ya yang ingin diketahui masyarakat, seperti teknologi yang pernah saya tampilkan tadi, perintah suara di smart car, ini memang benar-benar dinantikan oleh para peminat otomotif untuk mengetahui bagaimana secara teknisnya. Sangat menarik Ranof, ketika mengetahui kita bisa menginstruksikan membuka, menutup jendela dan lain sebagainya dengan instruksi audio saja ke smart car ini. Kembali ke studio Ranof. Baik, terima kasih atas laporan menarik sekaligus partisipatif Anda, Wida Subianto, langsung dari Surabaya, Jawa Timur.